Sudah, Pak. Sudah ya direkam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati teman-teman mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul bermuajahah di majelis ilmu meskipun masih via virtual. Semoga ini tidak mengurangi keberkahan dan manfaat dari apa yang telah kita kaji pada kesempatan kali ini. Tapi Rabu depan insya Allah kita sudah offline ya. Offline pembagiannya nanti ini kan kelompok 8, berarti Rabu depan kelompok 9 ya. Berarti untuk Rabu depan yang masuk itu adalah kelompok 9 dan absen presensi nomor urut presensi dari nomor urut 1 sampai nomor urut 23. Ya, itu yang masuk kelas Rabu depan. Saya langsung saja ke materi biar cepat. Materi kelompok 7 itu adalah isim mabni mu'rab dan mankus maksur ya. Kelompok 7. Iya, Bapak. Ya, mankus maksur dan isim mabni mu'rab. Dan hadisnya, hadis yang ke-9 ya, Mbak Nafi'ah. Iya, Iya, Bapak. Ya. Isim mabni mu'rab, kalau kita mendengar isim mabni mu'rab itu sama seperti fi'il mabni mu'rab. Cuma bedanya kalau fi'il mabni mu'rab yaitu fi'il. Kalau isim mabni mu'rab ya isim. Jadi, tapi intinya sama. Ya, tentang apakah harokat huruf akhir itu bisa berubah atau tidak. Itu sama intinya. Tentang isim mabni mu'rab ya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Nafi'ah dan teman kelompok 7 yang lain. Tadi sudah dicari contoh enggak isim mabni mu'rab dan mankus maksur pada hadis ke-9 atau syarah dari hadis ke-9? Sudah disertakan dalam pangkalah tidak? Ayo dijawab cepetan. Sudah disertakan apa belum contohnya? Contoh yang langsung diambil dari hadis ke-9 atau syarah hadis ke-9. Hah? Apa? Belum, Bapak. Belum. Nanti diperbaiki makalahnya ya. Makalahnya diperbaiki. Apa namanya? Rabu depan direvisi, dibawa ke kelas. Ya, Rabu depan dibawa ke kelas. Ya, dikumpulkan. Jadi hadis dan syarah itu bukan hanya tugasnya kamu memindahkan dari buku ke makalah, bukan hanya itu, tapi hadis dan syarah itu dibuat praktek. Praktek dari materi yang telah kamu presentasikan dan jelaskan. Ya. Mungkin biar adil dari kelompok 1 ya, kelompok 1 sampai semua kelompok akhir nanti dicoba cari di hadis dan syarahnya sesuai tugas masing-masing. Kalau kelompok 7 misalkan mabni mu'rab, mankus maksur, itu hadis ke-9 dan syarah hadis ke-9, maka nyarinya di hadis dan syarah hadis ke-9. Ya. Begitu juga dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Ya. Nanti di akhir UAS juga saya tagih nanti. Ya, saya tagih itu. Selanjutnya adalah mankus maksur. Isi mabni mu'rab tadi saya jelaskan secara umum saja ya. Nanti kita bisa lanjut di tanya jawab biar cepat saja karena ini 2 kelompok. Ya, mankus maksur, isi mankus itu adalah isim yang diakhiri oleh ya lazimah, harokat huruf sebelum akhir di kasroh. Kalau maksur itu diakhiri oleh alif lazimah, harokat huruf sebelum akhir di fathah.
Jadi cara membedakan mankus dan maksur itu pada harokat huruf sebelum akhir. Ya. Contohnya ada itu di hadis ke-9 dan syarahnya. Nanti biar dicari lagi. Ya, kalau nggak paham tanya sama teman yang paham. Pokoknya dicari sampai dapat. Ya. Saya langsung beralih ke kelompok 10, kelompok 8 membahas tentang aksamul i'rab, anwaul i'rab dan fa'il ya. Kalau aksamul i'rab itu cukup kamu baca saja sudah paham, itu karena hanya menjelaskan tanda-tanda saja, macam-macam tanda, rofa itu tandanya apa saja misalkan. Ya, bisa dibaca sendiri. Kalau anwaul i'rab ini yang masih butuh penjelasan. Anwaul i'rab itu kan ada 3, ada lafzi, takdiri, dan mahalli. Kalau lafzi itu maksudnya dia itu punya kedudukan, punya tanda, dan tandanya muncul. Contohnya misalkan, kalau di hadis itu kan, qala Rasulullahi. Rasul itu kan menjadi fa'il dari qala. Ya. Rasul itu fa'il dari qala. Jadi Rasul itu punya kedudukan jadi apa? Fa'il. Ya. Karena Rasul itu isi mufrad, jadi dia punya tanda. Dan tandanya tertulis atau muncul. Tandanya muncul. Lalu takdiri itu memiliki kedudukan, memiliki tanda, tapi tandanya tidak muncul. Contoh seperti hadza kitabi. Hadza itu mubtada, kitab itu menjadi khobar. Jadi kitab itu punya kedudukan, jadi apa? Khobar. Tandanya apa? Khobar kan harus dibaca rofa, berarti tandanya apa? Karena kitab itu isimu. Sebentar. Jadi kalau takdiri itu tanda punya kedudukan, punya tanda, tapi tandanya tidak muncul. Kitab itu kan tandanya kan pakai doma. Bang sana bang. Kitab itu tandanya pakai doma. Tapi karena dia dimudhofkan kepada ya mutakalim, maka tandanya tidak dimunculkan, takdiri, dikira-kira saja. Ya. Kok dikira-kira? Kenapa? Iya, karena litsiqol secara pengucapan berat. Ya, kalau mau dipaksakan hadza kitabui. Ya. Ini versi lisannya orang Arab berat. Ya. Maka dikira-kira saja harokatnya yang sekiranya lisan itu di dalam melafatkan tidak berat. Makanya dibuat hadza kitabi. Itu maksudnya ditakdir atau dikira-kira. Kalau mahalli itu punya kedudukan tapi tidak memiliki tanda. Ya, contohnya seperti tadi ya, hadza kitabi. Hadza itu dia itu jadi mubtada, ya. Harus dibaca rofa. Tanda rofanya tidak ada karena dia masuk mahalli. Nah, jadi kalau mahalli itu hanya punya kedudukan. Saya ulang lagi ya, kalau lafzi itu punya tanda, punya kedudukan, punya tanda, tandanya muncul. Kalau takdiri punya kedudukan, punya tanda, tapi tandanya tidak muncul. Ya. Kalau mahalli itu punya kedudukan saja, ya, punya kedudukan saja. Nah. Yang masuk i'rab mahalli itu ada isi mabni, ada jumlah, ada hikayah. Selanjutnya adalah fa'il. Fa'il itu kalau dalam bahasa kita itu subjek. Cuma kalau di dalam bahasa Arab itu adalah apa katanya?
Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu fa'il itu jatuhnya setelah fi'il maklum, ya. Setelah fi'il maklum. Mungkin sementara itu untuk menyingkat waktu, saya kembalikan ke presentator dan audiens. Silakan bertanya. Saya beri kesempatan seluas-luasnya, silakan bertanya. Gak ada, Rek. Paham semua. Alhamdulillah, pinter-pinter kelas gimana. Mohon maaf Bapak, saya mau bertanya. Oh, mau bertanya, ayo. Misalnya kan minggu depan ini kan bakal offline. Dan yang masuk Ya, itu dari nomor urut presensi 1 sampai 23. Misalnya dari antara ya. anak itu ada yang nggak dapat izin dari orang tuanya gitu, gimana Pak? Apakah tetap masuk Ya nggak atau usah masuk. Namanya nggak dapat izin. baik Bapak, Rizky terima mana kasih. rumahnya? Saya dari Rizky Bali Pak. mana rumah? Oh, sudah dapat izin orang tua belum? Nggak dikasih Pak, Kenapa alasannya? karena jauh. Gininya juga di penyeberangan itu kenanya mahal Pak. Kenanya mahal. Iya, Oh, biayanya ya. iya. Sampai berapa, Mas? Eh, Kalau nggak salah Penyeberangan. waktu itu saya pernah ikut acara di kampus, itu pulang baliknya 400 Pak. Ada acara di kampus, acara apa? Esa Got Talent kalau nggak salah waktu itu namanya. Oh, acara di kampus ikut. Terus kuliah nggak mau ikut. Gimana sampean? Itu kata bapak saya katanya mau mengenali lingkungan kampus aja dulu gitu. Biar besok misalnya kalau sudah stabil, baru kan nggak gagap sama kampusnya Pak. Itu maksud bapak saya. Ya kan ini sudah memang harus masuk. Eh, tapi gimana ya Pak ya? Susah mau jelasinnya tuh. Apa sebetulnya kendala kamu? Apa kendala di uang, apa kendala di apa? Ya itu kendala di situnya Pak, di penyeberangannya yang mahal. Nyebrangnya kan 200 berarti kalau bolak-balik 400. Iya kan? Terus ayahmu kerja apa? Bapak saya jagal, Apa? jagal, jagal sapi. Jagal sapi. Jagal sapi itu dagang sapi maksudnya ya. Dagang Eh, Penyembelihnya Pak, dagingnya ya. Apa? nyembelihnya itu. Oh, bukan pedagang, bukan ya? Bukan. Bukan. Kalau ibu? Ibu saya ibu rumah tangga aja Pak. Hmm. Ya sudah, kalau memang tidak diizinkan, saya kira kalau hanya alasan kesehatan, takut COVID, saya kira justru orang tua semua, mahasiswa semua itu ingin masuk sebetulnya. Jadi makanya nanti saya ingin alasan yang tepat, misalkan seperti Rizky, Pak, saya tidak bisa masuk karena uang tidak ada. Jujur saja gitu, ya, jujur. Kalau memang Pak, sebetulnya saya ingin masuk, tapi nggak ada uang untuk kembali ke Jember misalkan. Ya nggak apa-apa ya namanya nggak ada uang. Itu. Tapi kalau alasan kesehatan itu mungkin hanya 10% orang tua yang mengkhawatirkan itu. Justru rata-rata itu inginnya masuk semua. Itu. Ya. Saya hanya khawatir takutnya nggak masuk itu karena malas itu loh. Tapi kalau hanya karena biaya misalkan, ya, karena belum punya uang Pak, masih sepi, orang tua saya pekerjaannya masih sepi, maka itu sangat saya toleransi. Ya, sangat saya toleransi. Itu. Jadi nanti untuk teman-teman yang tidak masuk itu apa namanya harus tepat alasannya.
Karena untuk menghindari nggak masuk karena malas itu loh. Itu yang saya khawatirkan. Karena pengakuan dari beberapa teman itu justru mereka itu memilih online daripada offline. Sudah terlanjur nyaman. Jadi cukup tiduran di kamar, pasang headset, ya, sambil tiduran kalau yang nggak presentasi. Ya mungkin sekarang ini mungkin ada yang bangun tidur langsung pasang headset misalkan, yang nggak on kamera ini kan. Karena ada beberapa mahasiswa justru yang sudah merasa nyaman di zona ini, cukup online gitu. Nah, saya mau menghindari itu. Jadi bagi teman-teman yang tidak mendapat izin dari orang tua, itu alasannya harus benar-benar makul, rasional. Kalau tidak akan saya terima. Itu. Dan dia akan alfa terus nanti di absen. Ya. Nah, kalau seperti Rizky memang, misalkan Pak, orang tua saya, ayah saya bekerja, sebentar, jagal sapi itu sepi apa rame sekarang, Riz? Nggak tahu ya Pak ya, saya belum nanya sama Bapak gitu. Tapi insya Allah tiap hari ada. Dan makanya intinya itu kalau memang misalkan karena terdampak corona, ekonomi orang tua terdampak corona, yang awalnya dagangnya rame jadi sepi, jangankan untuk bayar biaya hidup anak di kampus, untuk makan saja masih susah misalkan, ya maka disampaikan saja intinya. Sampean itu ketika izin ke saya disampaikan secara jujur. Tidak diizinkan sama orang tua itu kenapa? Karena mayoritas orang tua itu justru menginginkan anaknya masuk. Ya. Jadi alasan orang tua tidak mengizinkan kenapa? Gak punya uang, Pak. Belum punya uang. Orang tua saya pekerjaannya terdampak corona. Sepi, tidak ada pembeli. Ada pembeli tapi sangat jarang, turun drastis penghasilan misalkan. Ya, sampaikan secara jujur. Ya, itu. Jadi jangan hanya tidak diizinkan. Kenapa kok nggak diizinkan dulu? Kenapa? Itu harus jelas. Ya, itu. Jadi misalkan kalau ada anak sebetulnya dia mampu, ya, secara ekonomi orang tuanya mengizinkan, kok ternyata si anak ini yang malas, gak mau masuk, misalkan lebih suka online, ya, lalu beralasan orang tuanya tidak mampu, ya, itu kan nanti kalau jadi kenyataan orang tuanya nggak mampu betulan, menangis dia nanti. Ya. Jadi hati-hati kalau beralasan, jangan buat-buat, sampaikan dengan jujur, ya, jangan diri mampu tapi disampaikan nggak mampu, itu bahaya. Kamu dikasih nggak mampu semua sama Gusti Allah, bingung betul loh. Silakan ditanyakan terkait materi. Nggak ada ya, paham semua ya. Baik, kalau paham semua saya tutup. Ya. Semoga bermanfaat. Tapi kalau ada yang ingin bertanya tapi takut, malu atau grogi, bisa tanya ke sesama teman via WA group, dilanjutkan diskusinya, ya, tanya ke sesama teman atau langsung chat pribadi ke saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.